perkampungan yang penuh dengan bencana, petaka, musibah, balak. Menuju kampung akhirat yang merupakan darul jaza, perkampungan yang justru tidak lebih menyenangkan lagi manakala kita tidak bisa untuk membekali diri, karena di sana sudah tidak ada ruang dan waktu bagi kita untuk mengubah apa yang sudah kita kerjakan. Karena di sana kampungnya kampung imbalan. Jadi kalau kita pernah melakukan kebaikan, ya kita mendapat imbalan yang terbaik. Ya, kalau kita tekun dalam keburukan sebelumnya, maka di sana kita akan menemukan kesengsaraan dan penderitaan, dan tidak bisa untuk diubah. Kampung yang abadi, khairun bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang punya bekal. Kampung akhirat itu khairun, kampung yang bagus, yang indah. Tapi kalau di dunia ini tidak punya bekal, itu sa'a, su'un, tempat yang paling buruk. Nah, sayangnya kedua-duanya itu wa'abqa. Kampung yang terbaik itu juga kekal, kampung yang terburuk itu juga kekal. Karena itu saya katakan tadi, di sana tidak lebih menyenangkan manakala kita tidak menyiapkan perbekalannya, karena nggak ada yang bisa menolong kecuali amal-amal yang sudah ditunaikan, usaha-usaha yang sudah dilakukan di dunia ini. Mulai dari wong Jawa iku ana wirite wong Jawa iku. Rugi wonten donya mboten dados punapa, rugi wonten akhirat bakal dipun siksa. Jadi ya, dunia yang ibtila itu kita raih supaya hasanah, supaya bahagia, supaya sejahtera, supaya makmur, senang. Namun akhirat juga kita berupaya meraih hasanah, kebaikan, kesejahteraan, kebahagiaan. Karena itu membekali diri dengan berpedoman pada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah sebagai rahmah, sebagai kasih sayang Allah, sebagai wujud cintanya Allah kepada kita, dan sifat penawar, penyembuh, obat lima fisudur terhadap apa yang ada di dada-dada itu. Karena sumpek utawa longgarnya hidup itu bergantung kepada suasana yang ada di dada. Ya. Kalau dadanya itu lapang, ya, itu ya kehidupan ini terasa luas, jembar. Tapi kalau dadanya itu sempit, ya rasanya ini cupet, rasanya gue sesak. Ya. Menjalani hidup dengan kondisi yang tersengal-sengal, ya. Untuk termehek-mehek, ciabote rek urip iki, ya, karena memang apa yang ada di dalam dadanya itu sempit. Mula alam nasrah laka sadrak, ya. Yang bisa untuk melapangkan hati itu adalah ma
nunazzilu minal Qur'an. Ya, apa yang ada dari pedoman yang diberikan Allah kepada manusia ini. Nah, itu dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, wa innaka la'ala khuluqin adzim, makanya kita selalu bersolawat kepada beliau, berdoa kepada beliau. Ya. Dengan sholatan kamilah, dengan sholawat yang sempurna, di mana sholawat yang sempurna itu ya pada waktu kita sholat itu selalu kita ucap, ya, selalu kita ucap. Mbok ngerti karepe nggak ngerti karepe, nyatane ngucap. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Sampai innaka hamidum majid. Ngerti karepe gak ngerti karepe apa sing dunene, nyatane awak dhewe ngucap muni sholawat itu. Ya ideale ya apa sing diomongne kuwi dingerteni. Sehingga tidak seperti jenis binatang yang bisa berbunyi tapi nggak tahu maksudnya. Itu. Ya. Karena manusia itu sebenarnya juga jenisnya masuk kategori binatang. Maka orang yang tidak menggunakan telinganya untuk mendengar, tidak menggunakan matanya untuk melihat, tidak menggunakan hatinya untuk mengerti, memahami, itu bagaikan binatang ternak, binatang ternak lagi, bahkan lebih hina daripada binatang itu. Maka kehadiran Rasul sebagai uswah, sebagai panutan, sebagai figur yang memiliki integritas kepribadian yang handal, yang tangguh, yang unggul, yang agung, yang istimewa. Nah, dengan bersolawat kepadanya itu memperkuat spirit kita untuk meneladani terhadap apa yang ada pada diri Rasul itu tadi. Maka Kanjeng Nabi nyebut itu man akhya sunnati faqad akhabani. Sapa wonge sing ngurip-nguripno sunnahku, kebiasaanku. Siapa yang dia menghidupkan sunnahku, kebiasaanku, maka dia telah membuktikan cintanya kepadaku. Dan siapa yang mencintai aku, kana fil jannah ma'i. Besok sing dicintai karo sing mencintai kumpul di satu tempat, namanya surga. Cinta Nabi bisa mengantarkan kita sampai ke surga. Cinta istri belum tentu. Apalagi cinta suami. Tapi keduanya itu bisa mengantarkanmu ke surga asal kau letakkan pada cintamu kepada Rasul. Ku cintai semua ini seperti halnya Rasul mencintai semua ini. Jadi kalau mengikuti Rasul, insya Allah Allah pun mencintai kepada pengikut-pengikut Rasul itu. Karena memang Rasul itu dihadirkan untuk diteladani, banjur wong sing neladani iku disenengi karo Gusti Allah.
Karena Rasul itu contoh yang dihadirkan untuk dicontoh, untuk ditiru oleh manusia. Maka manusia yang meniru kehidupan Rasulnya itu ya dicintai oleh Allah. Oleh karena itu di dalam warisan yang ditinggalkan oleh beliau Rasulullah berupa Al-Quran tadi itu ada informasi yang sangat bermanfaat, yang itu kalau diambil maka manusia mendapatkan keuntungan yang luar biasa, bisa mencapai kesuksesan yang istimewa. Karena apa yang diturunkan itu adalah kebenaran yang bisa dijadikan sebagai keris, cara wong Jawa, sebagai sikep, sebagai aji-aji, jimat, aji-aji, sikep, keris, tidak sekedar sebagai pedang atau cangkul. Nyangkul itu kan untuk meraih kebutuhan yang diingini. Pedang itu untuk rawi-rawi rantas malang-malang pucung. Pucung ya, malang lewat lawang. Lewat lawang, malang-malang putung, ya, menjadi kekuatan. Tetapi keris disimbolkan sebagai kepribadian. Allah wong iku nek duwe sikep biasane kepribadian itu satu kekuatan yang melekat pada diri seorang, yang membuat orang itu punya perilaku khusus yang kemudian berbeda dari yang lainnya. Jare mbiyen niku ana keris luk 3, luk 5, luk 7, luk 9. Itu biyen wong Jawa itu menggunakan istilah dalam budaya Jawa. Tapi kita di dalam menerima ajian, apa ajian tadi itu, sesuatu yang membuat kita ajian ya, berupa warisan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Al-Quran itu kenyataannya macam-macam. Nah, sebagaimana dilukiskan di dalam Quran surat Fatir misalkan pada ayat 32 itu dilukiskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan sebuah Alkitab yang aku pilih dari hamba-hambaku. Jadi tidak semua hamba Allah itu kemudian mendapat Alkitab. Tidak semua utusan itu mendapat Alkitab. Ya. Kalau mendapat wahyu, iya. Tapi kalau mendapat Alkitab, tidak semua. Dipilih oleh Allah dari hamba-hamba tertentu, hamba pilihan. Ya. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad itu hamba pilihan, Al-Mustafa. Lalu kadang-kala kita itu agak kebablas. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ya Rabbi wahai Tuhanku bil Mustafa bersama dengan orang yang kau pilih. Sopo Kanjeng Nabi Muhammad. Balik maqasidana.
penuhi, sampaikan apa yang menjadi keinginanku. Nah, iku ini diterjemahkan oleh Terlek kadang-kala membuat orang itu agak berbau sinkritisme. Tapi kalau itu adalah nilai dhau rasa, itu jenengan bisa, ya Rabbi, wahai Tuhan yang mengatur hidupku, bil Mustafa, bersama dengan orang yang kau pilihkan sebagai kawanku, ya tak? Sebagai panutanku, sebagai idolaku, ya tak? Sebagai orang yang selalu ada di hatiku. Balik maqasidana, antarkan kami menuju pada keinginan-keinginan kami, maksud kami, ya kan? Waghfir lana ma madha, kan itu ya. Dan ampuni bagi kami, ampuni untuk kebaikan kami, untuk kebahagiaan kami. Ma madha, apa yang telah lalu. Apa yang telah lalu ya, yang bisa menggambarkan ya yang mengucap itu sendiri. Ketika aku tidak mencintai orang yang kau pilihkan sebagai kekasih, aku cinta dengan istri, aku cinta dengan anak, aku cinta dengan kerabat, famili, aku cinta dengan harta, aku cinta dengan kekuasaan, aku cinta dengan niaga perdagangan, aku cinta dengan rumah, aku cinta dengan kendaraan. Jikalau itu dulu semua lebih cintaku kepadanya, lalu aku tidak mengenal orang yang kau pilihkan agar aku mencintainya, itu adalah perilaku dosa. Maka ampuni, kalangan gitu ya. Ampuni, duh Gusti, aku wis kebacuk, keblusuk biyen niku. Gitu ya. Ya wasi'al karomi, wahai zat yang memiliki keluasan kemuliaan. Ya, jadi kalau ingin untuk mendapat kemuliaan yang sejati, ya falillahil izzatu jami'ah. Untuk Allah, bagi Allah kemuliaan secara total itu. Ya. Mulane pengen urip mulya ya kudu nyandarno awak nang Gusti Allah sing maha mulya. Ya. Nah, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah itu tidak semuanya juga mendapatkan Alkitab. Tetapi pilihan tertentu saja. Di antara yang mendapat Alkitab adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya menggunakan aurasna, aku wariskan. Boleh jadi Alkitab itu memang dari awal sampai akhir adalah sebuah catatan yang kalau itu diikuti akan mengantarkan manusia dalam puncak kebahagiaan, akan berada pada posisi yang aman, nyaman, damai, selamat. Jadi tidak ada rasa takut dan juga tidak ada kekurangan. Karena dalam hidupnya selalu ada ajrun ghairu mamnun. Perbuatan-perbuatan yang dikerjakan itu mendorong timbulnya pemenuhan kebutuhan dengan baik, dengan benar. Gampangannya kayak Maryam ketika walau tidak pernah keluar dari kamar, tetapi kebutuhan untuk hidupnya itu tercukupi, terjamin. Allah kirimkan itu loh, buah-buah yang menjadi kebutuhannya. Mulai ada perdebatan rizki itu digolei, apa rizki itu dinteni. Lalu ada pepatah, takkan lari gunung kau kejar. Lalu di media itu ada kejar Kusnadi, bukan kejar Kusno. Nah, jadi rizki itu
kita tarik dengan kelayakan dan kepatutan kita untuk mendapatkan, atau kita mengejar yang kita belum tahu itu rezeki patut atau tidak. Nek jare wong Jawa iku suami istri ku nek patut masih adoh jarake isok ketemu. Wong patut iku, Pak. Nek ora patut masih jejer ngene iki lho, ngomong ae ora. Bagaikan si bisu dan si tuli yang dungu. Lah iya suami istri pasangan dinikahi, lah kok mau neng-nengan isine. Ya. Ngono Kanjeng Nabi sampai ora pantes ngono kuwi. Maksimal 3 malam kalau kau mendiamkan saudaramu itu. Wong ndek kanca kok gak dijak guyon. Itu berarti wong gendeng apa wong edan. Wis dibandani akeh-akeh diragati akeh-akeh isine bola-balik kok nyaprut ae ya. Aneh urip iki ya. Padha karo duwe anak iku lho, Pak. Duwe anak iku kan ya mesti kanggo guyonan ta ono anak kuwi. Iso seneng-seneng ono. Iki kok sumpek gara-gara anak-anak iku. Iki berarti kan mindset-nya yang perlu diselaraskan, diharmonisasikan. Biar aransemennya itu bisa dinikmati. Wong geger tengkar itu bukan buruk. Bukan buruk. Yang buruk itu kalau omongan dalam pertengkarannya itu jelek. Jajal sampai tengkar kepada istri suaminya, tapi dengan bahasa yang bagus, indah. Orang bertengkar itu indah. Makanya ada istilah jurus bertengkar yang sehat dalam pendekatan psikologis itu. Soalnya uang punya beda karepe mesti terjadi konflik, itu mesti, Pak. Ya. Wong beda karep itu mesti lagi beda karep, apalagi beda sikap, laku, beda kebiasaan itu mesti konflik. Ya. Alkitab itu boleh jadi seperti yang sudah Allah turunkan kepada Nabi Adam dengan menggunakan hudaya. Pedomanku faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun, sampai kepada dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, sampai dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi mata rantai kitab-kitab itu diwariskan karena memang Allah ingin menunjukkan isi Alkitab itu mulai dari Nabi pertama sampai dengan Nabi terakhir, isine iku menyempurnakan, saling terkait satu dengan yang lain. Nah, ketika Allah sudah kasihkan warisan kitab kepada hamba yang dipilihnya itu, laqad faminhum dzalimun li nafsi. Faminhum, maka sebagian dari mereka ada yang dzalimun, menganiaya, li nafsihi, pada dirinya sendiri. Rumangsa ora butuh ing dalem panduan, pedoman, tuntunan, petunjuk hidup. Saking rumangsa hebate, banjur wong kuwi mau ora butuh tuntunan, ora butuh bimbingan. Mula Kanjeng Nabi itu dawuh ad-dinu an-nasiha, agama kuwi nasihat. Agama kuwi nasihat. Karena di dalam mengamalkan menjalani hidup manusia berbasis kepada keinginan, berbasis pada kebutuhan, berbasis kepada pengetahuan, berbasis pada kepercayaan, berbasis pada lingkungan. Orang berbuat dan tidak berbuat itu dipengaruhi oleh ragam faktor tadi itu. Itu kenyataannya ada manusia yang merasa bahwa cukup dengan ini semua, dengan pengalaman-pengalaman yang ada ini cukup untuk membentuk suasana hidup yang berkualitas. Hayatan toyibatan.
Cukup. Itulah yang kemudian menjelma menjadi budaya. Kalau budaya itu hasil cipta karya manusia, ansih, murni. Karena merasa hebat, tidak butuh dengan pedoman, panduan, semua bisa diatasi dengan akalnya, semua bisa diselesaikan dengan pengalaman-pengalamannya, maka zalimu li nafsi. Dia lupa sehebat apapun manusia punya kelemahan, keterbatasan, karena manusia itu tidak bisa memahami apa yang bersifat batin. Apa yang bersifat sirrun, rahasia. Lalu ada istilah sedalam-dalamnya lautan dapat diduga, dapat dianalisa. Tapi sedalamnya hati nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Ya. Kok takon? Kemarin ngomong sedalam-dalamnya lautan dapat diduga. Tapi kalau sedalam-dalamnya hati, siapa yang tahu? Walau bingung ya, kok takut? Sopo sing ngeruh? Lah awakmu arep ngandani apa arep takon kuwi? Karena memang ternyata mikrokosmos dalam bentuk insan itu, manusia sebagai ciptaan yang sempurna, itu memiliki kedalaman yang luar biasa. Ya. Ada banyak misteri, rahasia-rahasia. Ya. Jadi menungso itu luar biasa. Nah, di dalam keluarbiasaan manusia itu ada titik kelemahan, ada titik kelebihan, ada keunggulannya, juga ada kelemahannya. Maka yang bisa membongkar mengenai jiwa manusia itu hanya petunjuk Allah, pedoman yang diberikan oleh Allah. Makanya kemarin kita baca, Dia yang mencipta menjadikan kamu menangis, mencipta menjadikan kamu ketawa, itu menjadikan kamu itu cukup, menjadikan kamu itu kaya, dan seterusnya. Itu nilai yang diajarkan di dalam Alkitab agar manusia itu bisa mawas diri. Karena ketika manusia itu hanya memperturutkan apa yang ada pada dirinya, akan berbenturan satu dengan yang lain. Karena manusia punya ego. Ego yang berpangkal pada kesadaran diri, lalu orang menerjemah sebagai citra diri atau harga diri. Wis toh, pokok menungso iku nek wis kadung rumangsa harga diri, iki regane awakku rek taruhane. Maka daripada putih mata, ngono ya. Lebih baik putih tulang, gitu ya. Atau kebalik, daripada putih tulang lebih baik putih mata. Coba itu pedomannya orang Madura itu loh. Ya. Mula jenenge Madura. Nek kadung apik koyok madu, nek kadung elek koyok racun. Madura. Pokoknya sampai niku nek hubungan apik karo Madura, apa dikekno. Tapi nek sampai nyala-nyalai, aja takon, kesuk kudu gak enek. Nah, iku Madura. Nek kadung apik legine koyok madu. Kadung elek mematikan kayak racun. Aslinya duduk Madura tok, Jawa ya padha ae. Kabeh menungso iku asline ngono. Ya ta. Cuman ana sing terang-terangan, ana sing sing sembunyi di balik cagak. Yang terang-terangan di depan cagak.
Yaitu. Oke. Nah, ada yang zalimul nafsi karena merasa pengetahuannya itu mumpuni, kemampuannya itu bisa menyelesaikan masalah. Padahal ya kalau memperturutkan nafsu, nggak ono selesainya masalah itu. Justru orang akan tenggelam dalam kegelapan yang lebih gelap lagi, ya. Sampai-sampai jarine apa sinetrone anu kuwi Angklin Darmo iku ana jenenge Durgandini. Itu ratu ning kegelapan, gelapnya gelap. Angel wis. Orang itu kalau sudah tenggelam dalam nafsunya, apa nafsu keserakahannya, apa nafsu egoismenya gitu ya. Ya, itu biasanya semakin tenggelam, semakin nggak terasa. Mula jenengan ketemu dengan orang yang sudah terbiasa melakukan keburukan, terus dia itu tidak melakukan keburukan, itu meng-meng. Apa meng-meng dia? Mamong, linglung. Ya. Demikian pula orang yang ada dalam hidayah itu kalau dia kemudian tidak mengerjakan kebaikan, itu ya lengleng. Jadi kayak orang ada sesuatu yang kurang. Ya. Makanya waspadalah. Kejahatan terjadi tidak hanya kemauan jahat pelakunya, tapi Anda memberikan fasilitasi, memberikan suasana yang memungkinkan. Loh. Akhirnya sing disalahno lak koncone. Nah itulah ego tadi. Loh sampeyan sih Pak sing garai, aku kan mau neruske. Zalimul nafsi ketika manusia tidak mau menjadikan kitab sebagai panduannya, maka terjadilah kegelapan dalam kehidupannya. Sing siji rumangsa gak butuh karo panduan iku. Wa minkum muqtasid, dan sebagian dari mereka ada yang pilih-pilih muktasid. Perhitungan muktasid itu nek cara ekonomi ngono berimbang, keseimbangan. Antarane melok karo gak melok iku padha. Gitu. Nek kira-kira pedomane iki menguntungkan dia ikutin. Nek enggak menguntungkan dia tidak ikutin. Maka kemudian kalau Imam Nawawi itu menyatakan dalam perbuatan orang itu peluangnya 1 dari 3. Yang pertama itu seperti Abid. Abid itu budak. Mentalitas budak. Orang lakoni nek diancam. Ada manusia itu tidak mau menunaikan kewajibannya nek ditakut-takuti. Mulai aku dijawab karo apa itu sing nek mari Jumat diwaca Abu Nawasan kae. Iya toh? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi. Dugusi aku gak kuat aku nek ditekek ning neraka. Tapi koyo aku ki ya dudu ahli surga. Ya apa Gusti wong aku bendina iku tambah dosaku. Tambah umurku tambah dosaku. Ngene. Tapi hakikatnya umurku sudah tambah suwe tambah entek. Ya apa iso Joko husnul khotimah. Karena itu fabli taubata wa fil dunubi wis Gusti nek ngono aku kayak ono hadiah mari aja Pak ya. Hadiah aja lah aku pengampunan. Nah gitu. Soalnya gak nemu dalan misalnya. Ada manusia yang muktasid penuh perhitungan. Untung rugine opo aku nek ngelakoni ajaran yang ada dalam Alkitab itu. Sementara untung rugi dia tidak memahami. Ada yang sifatnya dohir, ada yang sifatnya batin, ada yang sifatnya dunia, ada sifatnya akhirat. Keuntungan jangka pendek atau jangka panjang. Nah, yang sering terlintas jangka pendek. Ya. Sekiranya kau tahu bahwa apa yang diberikan Tuhanmu adalah kehormatan bagimu dengan hidup dalam kemelaratan, maka kau akan merasa bangga dan bahagia.
dengan melaratmu itu. Tapi karena kamu nggak tahu, kau susah dan menderita dengan kemaratan itu, maka penderitaanmu itu akan terus kau bawa sampai menghadap ke hadiratnya. Kenapa? Karena kau tidak ridho dengan apa yang ditakdirkannya buatmu. Repot nggih? Repot. Sing terakhir ning repot, ngrunute repot nggih. Yes, gak apa-apa lah, repot-repot sithik gak apa-apa. Ya. Jadi ana wong sing potongane muktasid. Wa minkum sabiqun bil khair, dan sebagian dari mereka ada yang berlomba-lomba untuk memprioritaskan bil khair dengan kebaikan yang diberikan oleh Allah. Ya wis sami'na wa ata'na. Dadi gampangane sing nomor 1 mau iku layas mak gak gelem ngrungokne, sing nomor 2 mung ngrungokne tok. Nah, sing nomor 3 berebut untuk mengamalkan sabiqum bil khairat. Dia akan mendahului dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Bismillah, semua itu dengan izin Allah. Nah, izin Allah itu kanggo wong sing iso berlomba-lomba dalam kebaikan, iku yo mergo oleh izinin Gusti Allah. Lah semono uga nek sampean ndelok wong iku kok cek tambeng meler, ya nang kono ki ana izine Gusti Allah. Aja nemen-nemen sampean. Ya. Kadung gak seneng wis to, gak ana apike babar pisan. Kadung seneng gak ana eleke babar pisan. Padahal menungso iku nggone elek, nggone apik. Awak dhewe kadang kala sik kebablasan. Maka panduan ini harusnya mendorong kita jadi yang keberapa? Yang ke-1, ke-2 atau ke-3? Kita ketika membaca Alkitab, apakah menjadi yang pertama, yang kedua atau yang ketiga? Yang ketiga. Tapi untuk jadi yang ketiga, biidni. Ngono lho. Mula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu loh. Jadi awak dewi itu menjalani hidup itu tidak selamanya peristiwa dan kejadian yang kita dapatkan itu membuat kita semakin tercerahkan, tercerdaskan, terberdayakan, lalu termajukan. Bolak-balik ngalami tapi ya tetap nggak ada perubahan. Tadi itu ada egoismenya. Dzalika wal fadlul kabir. Dalika, kondisi kamu yang berlomba dalam kebaikan ketika mendengar isi panduan Alkitab itu adalah anugerah karunia yang besar. Pun kok karek 10 menit. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya berterima kasih kami diberi kesempatan untuk bertanya. Kaitannya di awal tadi dengan menyampaikan antara dunia dan akhirat, bahwa dunia itu tempatnya ujian, cobaan, dan banyak kesusahan yang ditimpa oleh manusia. Sedangkan akhirat itu pada umumnya sebagai hari pembalasan selama orang itu berada di dunia. Lantas ini kalau kita kembali fitrah di dunia itu sendiri, ya, apakah ujian tersebut untuk semua manusia? Kalau kita melihat orang kafir itu bukan ujian yang dia terima, tapi kenikmatan. Dunia itu dapatkan semua. Bagaimana kalimat dengan ujiannya? Orang kafir mendapatkan kenikmatan dunia itu sendiri. Rumah, mobil, semua berbunyi. Mungkin itu aja yang bisa kami tanyakan. Iya. Terima kasih. Jadi
Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kenikmatan-kenikmatan dunia itu kecuali kesemuan. Ya. Itulah yang disebut dengan ujian. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia itu gurur, semu. Semu itu artinya antara nikmat temen karo nikmat sing gak temen. Iku sak durung pesti. Lah pestine nganggo ati. Ati yang bagaimana? Ati yang terbimbing, namanya nurani. Hati nurani, nur. Hati yang tercahayai. Cahayanya bagaimana? Tadi itu ada Alkitab yang menuntun membimbing. Jadi baik untuk orang mukmin maupun orang kafir, kehidupan dunia ini adalah permainan, lahun walaibun. Permainan. Di mana setiap manusia diberi peran, diberi tugas, tanggung jawab. Dua, ibadur rahman, dia adalah hamba Tuhan. Sak kafir-kafir yang menungso, dia iku hamba Tuhan. Hambane Gusti Allah. Sak mukmin-mukmine wong iku yo hambane Gusti Allah. Ya. Nah, karena dia hambanya Allah, tugas utamanya mengabdi beribadah hanya kepada Allah. Sing mukmin ngabektine bener nang Gusti Allah. Dan sing kafir ngabektine gak bener. Mana ya? Ketemu nggih? Nah, yang kedua itu sebagai khalifatul fil ardi. Tugas perannya sebagai pemimpin di muka bumi. Nah, pemimpin di muka bumi itu Allah cipta dengan cara diberi kelebihan satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya bisa terjadi relasi hubungan yang saling bertawun, saling bertolongan satu dengan yang lain. Ono loro, ono sehat, ono sugih, ono melarat, gitu ya. Itu memang sengaja sebagai bentuk ini kalau nggak dicipta begini nanti nggak berjalan peran sebagai khalifah itu. Maka ada lagi perempuan. Itu juga untuk supaya peran kekhalifahan itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, jadi ketika orang kafir itu mendapat kenikmatan, kemudian orang mukmin itu sering mendapatkan kesusahan, nikmat atau susah itu dimensinya adalah dohir. Tapi dimensi batin gak ono wong mukmin iku sing susah dengan kemelaratannya. Wong mukmin iku kena melarat alhamdulillah. Kenapa? Pertanggungjawabannya tidak rumit, tidak ribet, tidak bikin mumet. Iku sing ngerti. Jadi yang sabiqun bil khairat. Ya sing enggak domulu nafsi bolak-balik. Duh Gusti, aku ki wis salat duha, aku ya wis salat isyraq, aku ya wis salat. Wis pokoke aku ki poso Rajab ya tak lakoni, ruwah tak lakoni. Aku sunah aku ya wis tak. Tapi jari jenengan itu sapa sing takwa kepadamu akan kau bukakan pintu-pintu keberkahan langit dan bumi. Aku iki lho kapan Gusti? Ya ki mau durung sampai pada makna sabiqum bil khairat. Oke, ngoten. Betul. Tadi awal Ustaz menyampaikan begini, menghidupkan sunnah Rasul berarti mencintai Rasulullah dan bisa mengantarkan ke surga. Apakah cukup mencintai Rasulullah itu bisa masuk surga? Kalau misalkan kalimat yang tadi itu dijadikan pedoman oleh seseorang, ya, di mana mencintai Rasulullah secara berlebihan untuk masuk surga, ini namanya masuk sirik, kan pada Allah itu. Ya. Cinta itu menuntut pengorbanan. I love you full. Kata Mbak Surip, apa wujudnya? Tak gendong kemana-mana. Kan gitu ya. Ringan-ringan aja. Jika kau membuktikan cinta, itu pasti kau akan mengorbankan dirimu untuk kebahagiaan yang kau cintai. Bukan kau mengambil kebahagiaan dari yang kau cintai. Nah, Allah menyebut kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau engkau buktikan cintamu kepada Allah, jalan satu-satunya adalah mengikut kepada Kanjeng Nabi.
Mengikut yang bagaimana? Mengikut yang penuh dengan kecintaan. Jadi kalau sampai itu melok tapi ngersulo atine, iku durung sampai makom daripada tuhibuna Allah tadi. Sampai melok Kanjeng Nabi iku dengan kecintaan. Tidak ada beban hati. Gampangannya samikna wa ta'na. Kanjeng Nabi selulup nanggone lautan, awakmu ya selulup nang lautan kono. Gitu ya. Kanjeng Nabi ku menek gunung, ya meneken gunung awakmu. Ya toh? Loh, aku ora bareng Kanjeng Nabi ya. Aku mau ngerut ceritane Kanjeng Nabi. Ya gawenen cerita uripmu koyo ceritane Kanjeng Nabi. Kan ngono. Itu ketika orang mengikuti dengan penuh kecintaan. Nah, apakah kemudian itu nanti akan syirik? Tidak. Kenapa? Karena syahadatul tauhid tidak mungkin terjadi tanpa ada syahadatul rasul. Makanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cintamu yang berlebih-lebihan kepada Rasul itu artinya cintamu yang berlebih-lebihan dengan panduan pedoman yang diberikan oleh Allah kepada Rasul itu. Coba jenengan lihat kisah Kanjeng Nabi ketika mau dihormati dengan sahabat berdiri. Nabi mengatakan jangan berdiri, cukup dengan duduk saja. Karena aku adalah anak Adam seperti kalian. Loh, itu kemudian dijadikan satu pijakan, ya toh? Oh, cinta nang Kanjeng Nabi itu kalau kita betul berlebih-lebihan adalah bagaimana kebiasaan Nabi itu kemudian bisa ditegakkan dalam kehidupan pribadi kita, di dalam kehidupan diri kita, di keluarga, di masyarakat, atau bahkan dalam sistem yang lebih besar sebagai bagian daripada kemanusiaan universal. Nah, jadi karena Nabi itu tidak ingin untuk diagung-agungkan seperti mereka mengagung-agungkan Nabi Allah sebelum Nabi Muhammad. Siapa itu? Seperti orang-orang Nasrani yang mengagung-agungkan Isa. Nah, dengan begitu nampak jelas cara untuk mencintai Nabi itu bagaimana? Menegakkan sunnahnya. Sunnah Nabi yang paling otentik di mana? Karena akhlakun Nabi Qur'anan. Akhlaki Kanjeng Nabi ku wonten Al-Qur'an. Nek jenengan pengen niru sing global saja, gak rinci, gak detail, wis to. Manuten ing dalem pedomane Al-Qur'an kuwi insyaallah. Jenengan kita ini sudah membuktikan cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Memang inna wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Para malaikat Allah itu bersolawat pada Nabi. Kemudian orang-orang yang beriman, yang orang Muslim diperintah untuk bersolawat kepada Nabi dan bersalam kepadanya. Iya. Tapi Allah pun memberikan solawat kepada mereka, wabasyiris sabirin. Orang yang sabar itu diberi alaihim sholawatu mir rabbihim warahmah. Orang yang sabar berarti sholawat itu berhak disandang, diperoleh dari Allah, tidak hanya khusus kepada Nabi, tetapi kepada pengikut Nabi yang punya kesabaran dalam menegakkan sunnahnya, menjunjung tinggi warisan yang beliau berikan kepada dirinya. Diberi sholawat oleh Allah. Bahwa tidak hanya itu, orang yang bisa memberi diperintah wasolli alaihim, bersolawatlah kamu atas apa yang mereka berikan. Inna sholataka sakanul lahum. Karena makna sholawat hakikatnya ada ad-du'a, dungo di nungo. Jadi insya Allah kalau betul cara mencintainya kepada Nabi tadi dengan ihya sunnah, dengan menegakkan, menghidupkan kebiasaan Nabi, sunnah Nabi itu, insya Allah tidak ada kesyirikan di situ. Karena Nabi selalu mengatakan, jangan kau perlakukan aku seperti mereka memperlakukan ya nabi-nabi mereka itu. Nggih, insya Allah. Rangko ayo diocei.
Ya apa caranya supaya itibaknya tadi itu benar. Itu nggih. Makanya ada ngaji hadis ya. Nanti di ngaji hadis sampai kan diberi ilmu mengenai apa yang dikerjakan Kanjeng Nabi. Jaga 5 sebelum datang 5. Jenengan jaga sehat sadurunge lara, jaga longgar sadurunge sempit, jaga masa muda sadurunge tua, jaga urip sadurunge mati. Nek jenengan itu karena cinta kepada Rasulullah dan Rasul tidak pernah berkata kecuali itu wahyu dari Allah, maka jenengan itu mentauhidkan Allah melalui cara bertauhidnya Rasulullah. Pun ngaten mawon nggih. Apa habis? Oh nggih pun. Gak jadi.